Selamat pagi pemirsa, Prime News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Fatih Hairunisa yang akan menemani Anda beberapa waktu ke depan. Sejumlah informasi terkini dan terpercaya akan kami sajikan hanya untuk Anda. Semua telah kami rangkum dan inilah beritanya. Berita pembuka pada hari ini datang dari ranah politik. Pertemuan penuh makna antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berlangsung di kediaman Prabowo pada Kamis 25 April 2024. Ternyata pertemuan seperti ini sempat terjadi juga kala Prabowo menyambangi Surya Paloh di Nasdem Tower pada Jumat 22 April 2024. Berikut ini liputannya. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membahas berbagai isu penting untuk masa depan Indonesia. Terlihat semangat untuk menyatukan langkah dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Dukungan penuh dari Nasdem dan seluruh komponen masyarakat memberikan harapan besar untuk masa depan yang cerah. Kehidupan kebangsaan kita. Nah, kita bersyukur kali ini pemilu kita telah lalui bersama. Prabowo Subianto menyatakan kesiapan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pemerintahan baru yang akan dipimpinnya. Dengan semangat optimisme, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Berita selanjutnya, dalam rangka memperingati Hari Buruh, sejumlah kota di seluruh negeri, khususnya di Jakarta, menggelar demonstrasi. Para pekerja dan serikat buruh melaksanakan aksinya guna menuntut penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja, peningkatan hak-hak pekerja, dan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Akibat aksi ini, penutupan jalan dilakukan di beberapa titik di Jakarta Pusat, mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Berikut ini informasinya. Ribuan demonstran telah memadati kawasan Patung Kuda di depan Monumen Nasional Jakarta untuk menggelar aksi unjuk rasa pada Hari Buruh Internasional atau May Day 2024. Para buruh berkumpul di Patung Kuda sekitar pukul 9 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Demonstran berasal dari berbagai komunitas, diantaranya Partai Buruh, Federasi Serikat Buruh Militan, dan beberapa lainnya nampak menyuarakan aspirasi melalui berbagai kreativitas mereka. Adapun beberapa tuntutan demo ini adalah penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja, penghapusan outsourcing tolak upah murah, dan perlindungan tentang keselamatan serta kesehatan untuk pekerja. Aksi demonstrasi ini mengakibatkan penutupan jalan di sekitar Monumen Nasional serta kawasan Gelora Bung Karno. Berita selanjutnya datang dari Bogor. Tanah longsor terjadi di wilayah Cilebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di Jembatan 2 yang telah terjadi tanah longsor pada tanggal 30 Maret 2024. Upaya mitigasi pun dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat untuk dilakukan proses tanggap darurat pada 6 Mei 2024. Sebanyak 20-30 personel gabungan pun dikerahkan. Berikut laporannya. Bencana tanah longsor kembali terjadi di Bogor pada 2 Mei 2024, tepatnya di Jembatan 2, Jalan Raya Cilebut. Kejadian ini merupakan longsor susulan yang sebelumnya terjadi pertama kali pada tanggal 30 Maret lalu. Upaya mitigasi bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bogor dengan jumlah personil gabungan sekitar 20-30 orang yang terdiri dari PSDA, BPBD, warga, dan juga relawan. Upaya mitigasi dimulai pada tanggal 6 Mei 2024 dengan memasangkan terpal guna mencegah longsor kembali terjadi lagi. Jalan Raya Cilebut ini menjadi penghubung 3 daerah seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok bahkan sampai Jakarta, tentunya menjadi sorotan masyarakat. Karena dengan adanya longsor tersebut, mobilitas masyarakat menjadi terhambat. Upaya mitigasi ini akan berlangsung sekitar 1 minggu dengan cara manual karena sulit dilakukan dengan alat berat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir bongkahan materialnya agar dapat dipecahkan sekaligus tidak menghambat aliran sungai. Ketua Pelaksana BPBD juga mengharapkan bantuan dari masyarakat untuk meminimalisir longsor. Jadi longsor ini terjadi pertama
diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Ya, itu. Dalam rangka upaya tanggap darurat, ya pertama adalah mengantisipasi sebelum dibangun kembali. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akan kembali dengan berita terbaru lainnya. Saya Fatih Hoirunisa dan rekan Prime News pamit undur diri. Berita pembuka pada hari ini, kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi salah satu pertanian di Kota Bogor, yaitu One Home Farm. One Home Farm merupakan perkebunan organik yang menyediakan berbagai tanaman langka seperti miracle fruit dan juga sawo Australia. Tidak hanya menyediakan budidaya tanaman, One Home Farm juga memiliki budidaya lele dan juga ayam. Rekan kami akan mengajak Anda untuk menanam tanaman di One Home Farm. Halo Sobat Prime News, saat ini saya lagi ada di One Home Farm, perkebunan organik di Kota Bogor. Kita lihat yuk ada keseruan apa aja di sini. Let's go! One Home Farm letaknya nggak jauh dari Kota Bogor, tepatnya di KTD Geria Ciliwung, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Meskipun terdapat di perkotaan, namun alam yang ditawarkan masih sangat asri. Tanah yang luasnya 5.000 meter ini memiliki berbagai macam spesies tanaman. Berdiri di atas lahan yang cukup luas, One Home Farm memamerkan kekayaan alam dalam beragam spesies tanaman yang menakjubkan. Namun, apa sih yang membuatnya benar-benar istimewa? Ya, betul. Koleksi tanaman yang langka yang dikelola dengan hati-hati di sini. Dari sawo Australia atau kerap kali disebut abiu, yang asalnya dari Brazil dan Peru. Serta kehadiran miracle fruit yang mampu mengubah rasa asam menjadi manis. Selain produksi tanaman yang mengagumkan, One Home Farm juga memiliki usaha ternak lele yang menjanjikan. Para pengunjung akan dapat menyaksikan proses pembesaran lele dengan teknik yang inovatif yang nantinya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Nah, Sobat Prime, sambutlah Bapak Heri yang akan menjadi tour guide kita dalam petualangan melihat keajaiban tanaman di One Home Farm. Bersiaplah untuk berkeliling dan mengeksplorasi keberagaman tanaman yang menakjubkan. One Home Farm didirikan pada tahun 2012 yang lampau. Ya, kita punya kerinduan bagaimana Indonesia kembali bisa menjadi lumbung pangan bagi bangsa-bangsa. Nah, tapi saya mendapati bagaimana Indonesia jadi lumbung pangan kalau tidak banyak orang yang mau bertani. Nah, kita punya masalah adalah petani di Indonesia makin hari makin turun dan makin hari makin berkurang. Dan anak-anak muda kita tidak mau lagi pergi ke kebun untuk menjadi seorang petani. Nah, oleh sebab itu One Home hadir membuat sebuah kebun yang bisa layak didatangi orang, juga bisa memberikan penghidupan yang layak buat para petaninya. Ya, kita punya mimpi kalau petani sejahtera, maka akan membawa banyak orang yang lain juga ingin bergerak di bidang pertanian yang sama. Jadi One Home kita dedikasikan untuk Indonesia menjadi percontohan bahwa dengan 5.000 meter kita bisa mempekerjakan 7 orang yang sejahtera, ya kita bisa punya penghasilan gaji ke-13, kita bisa jalan-jalan setiap tahun, dan kita ingin ya banyak kebun yang seperti One Home di negeri ini. Itu sebabnya One Home membuka kesempatan ya bahwa kita punya pertanian ya dari hulu ke hilir, lalu kita juga punya produk turunan, dan juga kita punya eduwisata di tengah-tangah kebun. Di One Home Farm, kita tidak hanya akan menemukan berbagai macam tanaman yang menarik, tetapi juga fasilitas yang memadai untuk kelas tani. Tempat ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan tentang tanaman, tetapi juga menjadi tempat yang nyaman bagi para pengunjung. Sobat Prime, kita akan menemukan keindahan alam serta pembelajaran yang berharga di setiap sudut One Home Farm. Oh iya, di sini saya belajar menanam nih Sobat Prime. Yuk ikuti keseruannya. Halo Kak, boleh perkenalan dengan siapa? Nama saya Sangrun. Selaku apa? Petani.
Air Tani. Sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita mau ngambil bibit buat ditanam. Sobat Prime, ini adalah bibit bayam hijau yang nantinya akan kita tanam. Yuk ikutin keseruan nanam bayam hijau sama kami. Untuk nanam bayam ini gimana prosesnya nih Kak nih dari bibit? Oh, jadi bibitnya ini kita campurin dulu ke media biar dia pas kita tabur merata. Ini pupuk sapi. Pupuk sapi. Oh, jadi nggak langsung ke tanah ya Kak? Ya kalau susah lah kalau kecil-kecil gini kan. Nah, jadi kita campurin ke sini biar kita nebarnya merata. Ini sekitar 5 gram kalau nggak 10 gram untuk bedeng kecil. Bedeng kecil. Diaduk-aduk aja tuh, tabur. Di samping mengelola beberapa tanaman, One Home Farm juga mengolah tanaman tersebut menjadi produk herbal yang tentunya bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Mari kita saksikan prosesnya. Sekarang saya lagi ada di rumah produksi produk herbal dari One Home Farm. Kita intip proses pembuatannya. Let's go. Langkah pertama dimulai dengan pemilihan tanaman terbaik dari kebun One Home Farm. Tanaman-tanaman ini kemudian dipetik dengan teliti, memastikan kualitasnya tetap terjaga. Setelah itu, tanaman diproses dengan hati-hati melalui langkah-langkah pengolahan yang terampil. Dari pengeringan hingga penggilingan, setiap tahap dilakukan dengan cermat untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan produk herbal yang dihasilkan. Sekarang ini lagi proses pengemasan sebelum jadi produk siap jual. Kita akan melewati proses sealer supaya kemasan lebih aman untuk didistribusikan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah proses packaging. Setiap produk di One Home Farm dikemas dengan teliti dan estetika, mencerminkan dedikasi terhadap kualitas dan keaslian produk herbal yang dihasilkan. Ini dia Sobat Prime, produk herbal dari One Home Farm. Di sini ada olahan jahe merah, daun tin, daun mulberry, dan juga daun zaitun. Ada teh herbal dengan berbagai macam varian. Tidak hanya menawarkan produk herbal berkualitas tinggi, tetapi One Home Farm juga menyediakan pengalaman unik bagi para pengunjungnya. Salah satunya adalah kesempatan untuk mencoba Miracle Fruit, sebuah buah ajaib yang mampu mengubah rasa asam menjadi manis. Ini dia Sobat Prime, ini adalah buah miracle atau buah ajaib. Jadi dia itu bisa mengubah rasa asam menjadi rasa manis. Ini aku cobain dulu jeruknya, rasanya tuh asam. Terus kita makan buah miracle nih. Jadi manis. Nah, itu dia keseruan petualangan kita di One Home Farm. Seru banget kan? Bagi kalian yang ingin belajar menanam sambil menikmati secangkir kopi di tengah suasana yang tentram, One Home Farm adalah destinasi yang sempurna. Dan kabar baiknya, One Home Farm juga membuka peluang luas bagi kalian yang ingin belajar lebih dalam dengan menyediakan paket edukasi yang menarik. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung dalam petualangan seru di One Home Farm dan temukan keajaiban alam serta pembelajaran yang berharga di sana. Sampai jumpa Sobat Prime! Beralih ke berita selanjutnya. Bogor memang tidak jauh dari wisatanya yang indah. Kali ini kami akan mengajak Anda ke restoran sekaligus tempat wisata yaitu Bre Coffee and Kitchen yang terletak di Cijeruk, Kabupaten Bogor. Bre Coffee and Kitchen memiliki tempat untuk memberikan makan hewan seperti burung merpati. Di sana sudah ada rekan kami, Yusi, yang akan mengajak Anda untuk menikmati keindahan dan keseruan di Bre Coffee and Kitchen. Sobat Prime, kali ini saya sedang berada di Bre Coffee and Kitchen yang letaknya tuh nggak jauh dari kota Bogor, yaitu di Cijeruk, Bogor. Penasaran kan di sini ada apa aja? Yuk ikuti keseruannya. Selamat datang di Bre Coffee and Kitchen yang terletak di Cijeruk, Bogor. Tempat ini benar-benar istimewa dan menawarkan pengalaman yang seru serta menyenangkan dengan mengajak teman, pasangan, dan juga keluarga. Bre Coffee and Kitchen bukan hanya sekedar kafe yang menyediakan kopi serta makanan.
kafe semi outdoor yang bernuansa Green Industrial Rustic dengan luas 1 hektar ini mampu menampung pengunjung sebanyak 500 orang loh. Selain itu, Brie Coffee and Kitchen juga dilengkapi dengan panggung live musik yang memungkinkan para pengunjung menikmati hiburan musik langsung sambil bersantai nih Sobat Prime. Interiornya yang unik mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Astuti dari Depok. Ya, dari Depok. Ya. Mungkin Ibu tahu Brie ini dari apa? Dari mungkin sosmed atau mungkin teman atau dari Sosmed. sosial media. Terus apa sih yang menjadi spot favorit Ibu di sini, atau dari makanannya atau dari fasilitasnya? Yang pertama sih tempatnya luas. Terus Spot fotonya banyak. spot fotonya banyak. Terus banyak pohon juga ya, adem. Ya itu banyak adem lah, kayak di sini kan kita ada di sini enak duduk-duduk, kayaknya ngerumpi sambil ngopi, seru-seru aja sih, enak. Bayangkan Sobat Prime, tiba di Brie Coffee and Kitchen dan langsung disambut oleh mini zoo yang penuh dengan hewan-hewan menggemaskan. Di sini, Sobat Prime bisa memberi makan domba-domba yang lucu, burung merpati, dan hewan lainnya. Anak-anak pasti suka, dan pastinya ini menjadi momen edukatif yang tak terlupakan bagi mereka. Nah, kali ini Sobat Prime, saya akan memberi pakan pada hewan, yaitu ada domba dan merpati nih di sini. Yuk ikuti keseruannya. Setelah puas berkeliling mini zoo, kita lanjutkan ke salah satu pengalaman yang unik di sini, yaitu makan di atas sungai. Ya, Anda tidak salah dengar. Meja dan kursi diletakkan di tengah aliran sungai yang jernih. Anda bisa menikmati makanan sambil merasakan segarnya air yang mengalir di bawah kaki Anda. Rasanya benar-benar rileks dan berbeda dari biasanya loh. Sekarang saatnya bicara soal makanan. Brie Coffee and Kitchen menawarkan berbagai hidangan yang lezat dan menggugah selera nih. Sobat Prime, setelah Anda lelah berkeliling dengan hewan-hewan, belum afdol nih rasanya kalau Anda belum makan makanan yang terdapat di sini nih. Nah Sobat Prime, ini dia beberapa menu yang sudah saya pesan. Kali ini saya akan mencicipi satu-satu. Ada tom yum yang segar dengan rasa asam pedas yang pas, fettuccine carbonara yang creamy dan lezat, serta chicken wings yang gurih dan renyah. Untuk minumannya, coba deh es teh mereka yang seger. Cocok banget untuk menghilangkan dahaga setelah seharian beraktivitas. Setelah makan, kenapa nggak lanjut bermain di sungai? Sobat Prime, untuk menutup wisata kita hari ini, saya akan mencoba sensasi air dari Adaire River Area. Ya, Anda bisa berenang, berendam kaki, atau sekedar bermain air. Aktivitas ini pasti menyegarkan dan menyenangkan, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan, Brie Coffee and Kitchen menjadi tempat yang ideal untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Menawarkan pengalaman yang lengkap, mulai dari kuliner, hiburan, hingga edukasi. Jadi tunggu apa lagi? Brie Coffee and Kitchen di Cijeruk Bogor adalah destinasi wisata yang sempurna untuk menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Kami tunggu kedatangan Anda di Brie Coffee and Kitchen. Sampai jumpa dan selamat berwisata. Cerita selanjutnya. Budaya Nusantara memang tidak dapat dihitung oleh jari. Namun, apa jadinya jika budaya Nusantara dapat dilihat hanya dalam satu tempat saja? Festival Budaya Nusantara hadir di Bogor untuk Anda yang ingin menyelami berbagai budaya di Indonesia hanya dalam satu hari saja. Festival ini terbuka untuk umum. Rekan kami Atifa akan mengajak Anda untuk berkeliling dan bersenang-senang di Festival Budaya Nusantara. Selamat
pagi Sobat Prime, saat ini saya sedang berada di Festival Budaya Nusantara yang ke-15, tepatnya di alun-alun Bogor yang diselenggarakan oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Angkatan 60. Mari ikuti keseruan menelusuri budaya-budaya yang ada di Festival Budaya ini. Festival Budaya Nusantara adalah suatu festival yang menampilkan beberapa budaya yang diselenggarakan oleh Sekolah Vokasi IPB, khususnya program studi Komunikasi Digital dan Media, sebagai bentuk tugas akhir mata kuliah praktik Festival Budaya. Acara ini rutin diselenggarakan dan khususnya sekarang adalah Festival Budaya Nusantara yang ke-15 nih Sobat Prime, dan berlokasi di alun-alun Kota Bogor. Festival ini menampilkan berbagai macam warisan budaya seperti tarian, stand adat, makanan, dan masih banyak lagi. Setidaknya di sini terdapat 20 budaya yang berbeda-beda, yang tentunya setiap budaya memiliki ciri khas yang berbeda. Salah satunya adalah budaya Jawa Timur nih Sobat Prime. Jawa Timur terletak di Pulau Jawa yang memiliki berbagai macam warisan budaya. Budaya Jawa Timur di sini akan menampilkan stand adat yang memiliki ciri khas daerahnya. Di dalam stand terdapat beberapa pernak-pernik dan kuliner yang tersedia loh Sobat Prime. Tidak hanya itu, pertunjukan tarian adat pun ditampilkan, seperti tari remo, tari gandrung, dan tari gambyong. Suasana di sini sangat ramai dan penuh dengan warna-warni kebudayaan. Dan ternyata di sini para pengunjung dapat langsung menyaksikan dan mencicipi kuliner khas daerah masing-masing. Karena festival ini terbuka untuk umum loh Sobat Prime. Nah, seperti saya sekarang sedang mencicipi makanan khas Jawa Timur, yakni sate Madura. Hai Sobat Prime, saat ini saya sedang berada di stand Jawa Timur yang nantinya kita akan menyaksikan langsung penampilan tari dan juga baju adat serta makanan khas dari Jawa Timur. Ada daerah Jawa Timur. Jawa Timur dengan ibu kotanya Surabaya adalah tempat yang kaya akan tradisi, budaya, dan keindahan alamnya. Dari adat istiadat yang beragam hingga seni pertunjukan yang memukau, Jawa Timur memiliki kekayaan budaya yang patut kita lestarikan. Melalui festival ini, kita telah menyaksikan keindahan dan kemegahan budaya Jawa Timur, serta keanekaragaman budaya Nusantara secara keseluruhan. Namun, perayaan ini bukanlah akhir dari perjuangan untuk mempertahankan warisan budaya kita nih Sobat Prime. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam memelihara tradisi, seni, dan kebiasaan nenek moyang kita merupakan kontribusi berharga dalam menjaga identitas kita sebagai bangsa dan negara. Ini saya sedang mencoba minuman dan juga makanan khas dari Jawa Timur. Yang pertama adalah es teh kocok. Jadi minuman es teh kocok ini minuman khas Jawa Timur. Dia ini yang membedakan itu karena rasanya sulit tertarik, tapi yang membedakannya adalah dengan campuran daun mint dan kapulaga. Jadi kebetulan kue lumpur ini kita sempat riset, ternyata ini makanan ringan asal Jawa Timur nih. Jawa Timur kebetulan kita memang dapat kelompok budaya Jawa Timur. Kami memilih kue lumpur ini karena kami berpikir dari beberapa sudut pandang. Dari segi harga, cita rasa, dan identitas rasanya. What do you think about this festival? I just came here 10 seconds ago, so I think everyone is very beautiful and you have very beautiful to experience. So, I don't know. I don't know. Yes, they are also beautiful. I don't have favorites. It's very different from Indo, and I like the diversity of culture inside the same country. Mari kita terus berpartisipasi dalam upaya melestarikan budaya kita, baik melalui kegiatan sehari-hari maupun melalui festival-festival budaya seperti ini nih Sobat Prime. Sampai jumpa di Festival Budaya Nusantara yang ke-16. Jawa Timur, melestarikan tradisi, manunggaling budaya.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akan kembali dengan berita terbaru lainnya. Saya Fatih Hoirunisa dan rekan Prime News pamit undur diri.